Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 10 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe agar belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi dan tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut di dalam videonya. Jadi segala aktivitas trading itu menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi, karena di sini intinya kita sama-sama belajar untuk bisa bagaimana menganalisa market XAU USD yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan profit di XAU USD pada kesempatan hari ini. Ya, jadi aja untuk yang kemarin, seperti yang sudah saya katakan juga bahwa kemarin itu harga saya kira masih akan stuck di antara ini, di antara dia punya level resisten ya. Ini kemarin bagi yang sempat nge-buy kemarin pasti sudah profit lumayan. Ya, yang saya kira akan stuck masih di antara support dan resisten, akan begini-begini aja. Ternyata harga itu enggak, harga ternyata benar naik sampai ke 2032 ya. Sampai di 2032 harga kemudian turun tapi tidak membuat penurunan lebih lanjut, yang ada dia malah membuat kenaikan dan naik di atas 2032. Jadi konfirmasi kemarin untuk bisa sell di 2032 itu sebenarnya tidak ada ya. Ada untuk dia bisa nge-sell 2032. Sebenarnya kemarin bagi yang nge-sell langsung di 2032 itu sudah profit sampai di 2025 maksimal ya. Jadi bagi yang ambil sell kemarin di sini itu teman-teman sudah profit ya, inilah ya segini sampai di 2023, 2022 itu sudah profitnya segitu. Terus sekarang apakah sekarang bisa kita ambil posisi sell saat ini? Saya rasa jangan dulu ya. Kenapa? Karena kalau dilihat pada hari ini merupakan hari yang krusial. Jika teman-teman lihat pada hari ini adalah hari yang sangat penting bagi semua trader USD ya. Mungkin nggak hanya USD aja, mungkin hampir di semua pair akan terjadi ya. Jadi kalau kita lihat nanti hari ini jam setengah 9 malam ya, setengah 9 malam itu berarti ini setengah 9 malam WITA ya. Berarti WIB berarti di jam setengah 8. Kalau dilihat nanti malam kita ada berita tentang inflasi. Yang dimana diperkirakan inflasi tahunan akan masih stay di angka 5% dengan tingkat inflasi bulanan meningkat dari 0,1 ke 0,4%. Lalu untuk core CPI sendiri mengalami penurunan dari 0,4 ke 0,3. Kalau ingin lebih jelasnya kalau nanti malam itu berita tentang inflasi core CPI ataupun inflasi inti tahunan diperkirakan akan turun 0,1%. Ya, diperkirakan akan turun 0,1%. Jadi kalau dilihat antara inflasi inti dengan inflasi biasa itu diperkirakan akan berbanding terbalik. Nah, diperkirakan angka inflasi biasa akan naik, sedangkan untuk angka inflasi inti diperkirakan akan mengalami penurunan. Jadi kita perlu data yang sangat penting nanti malam. Apakah kedua inflasi ini akan naik atau kedua inflasi ini akan turun ya. Jika kedua inflasi ini naik, maka otomatis kita akan melihat kekuatan USD yang menguat sehingga emas kemungkinan bisa terdorong turun. Tapi jika inflasinya nanti di sini keduanya merah ataupun lebih rendah, otomatis USD akan melemah, maka kita akan melihat gold bisa balik lagi ke 2050, bahkan bisa lebih ke atas ya. Jadi bagi teman-teman yang heran kemarin sebenarnya tidak ada berita tentang USD ya. Tidak ada berita tentang USD yang sangat signifikan sebenarnya. Tapi kenapa USD itu bisa melewati 2032 ya, bahkan melewati resisten di 2030. Karena kalau teman-teman lihat berita di sini ya, di investing.com ya, emas naik karena ketidakpastian ekonomi meningkat sebelum data CPI. Ini angka yang ini berita yang kemarin keluar ya.
Jadi berita kemarin itu permintaan akan safe haven itu meningkat ya. Jadi XAUUSD sekarang itu dianggap sebagai aset yang safe haven ya, karena didukung oleh ketidakpastian atas batas utang Amerika Serikat saat ini dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada. Permintaan safe haven di tengah ketidakpastian batas utang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi maksudnya ketidakpastian atas batas utang itu maksudnya saat ini Amerika Serikat itu dikhawatirkan akan mengalami default ataupun mengalami gagal bayar. Negaranya itu diperkirakan akan mengalami gagal bayar, tapi kita nggak tahu ya. Untuk tenggat waktunya itu di sini, tenggat waktunya itu tanggal 1 Juni nanti. Untuk kepastian tentang debt ceiling-nya. Ya, tentang debt ceiling di Amerika Serikat. Jadi ketika tidak adanya kepastian di market, tidak adanya kepastian perekonomian suatu negara, maka permintaan akan aset safe haven itu meningkat. Contohnya otomatis XAUUSD saat ini. Jadi gold dipandang saat ini sebagai aset safe haven, sehingga kemarin kita melihat kenaikan gold yang sangat signifikan ke atas, bahkan sekarang stay di angka 2037. Dan sekarang apakah teman-teman ingin sell, ingin buy? Kalau saya rasa teman-teman jangan trading dulu sampai berita nanti malam ini keluar. Sampai berita nanti malam itu keluar. Karena mengapa? Ya, lagi berita inflasi di sini akan menjadi momok ya, bisa dibilang menjadi berita yang sangat penting nanti malam, dan itu bisa memutar balikkan semua persepsi kalangan trader ya. Dari yang sebelumnya dikira naik bisa jadi turun, dari yang sebelumnya dikira turun bisa menjadi naik, atau bahkan awalnya semula naik kemudian tiba-tiba turun kemudian naik lagi, ataupun yang sekiranya turun naik kemudian turun lagi sekali. Jadi berita inflasi nanti malam itu bisa menjadi faktor yang sangat signifikan nanti malam ya. Jadi otomatis kita belum bisa untuk ambil posisi dulu untuk saat ini ya, belum ada posisi dulu saat ini. Jadi bagi teman yang nekat ya, yang nekat open sell di 2032 ataupun sekarang, permasalahannya kita tidak ada konfirmasi. Memang di H1 di sini kita ada satu kecil banget area demand, area supply di sini ya. Kecil banget area supply-nya, dan harga sekarang sih sudah kena ya. Harga sekarang sudah kena. Jadi kalau teman-teman mau ambil sell di sini ya, kalau mau ambil sell sekarang di sini, stop loss-nya pendek aja, cukup di 2042 ya. Dan take profit-nya itu nggak usah muluk-muluk terlalu jauh ke bawah ya. Ya at least 1/1 sudah cukup ya. 1/1 itu di harga 2028. Jadi kalau yang ingin ambil sell sekarang ya it's okay, karena di sini masih ada area supply yang tertahan di sini ya. Jadi jikapun ini area supply-nya sudah nggak kuat, maka otomatis kemungkinan dia bisa mengejar supply H4 yang ada di sini, yaitu di harga 2050 ya. Jadi nanti malam itu saya rasa pergerakan XAUUSD akan sangat liar. Waspada bagi teman-teman semua ya, waspada banget. Apalagi kalau kita lihat candle daily di sini sudah menunjukkan ada kenaikan ya. Nah kalau dilihat dari yang sebelumnya naik kemudian turun ya, dari yang naik dia turun, di sini sudah mulai ada retracement ya, sudah mulai retracement ke atas. Jadi consider teman-teman untuk hari ini itu bisa bergerak lebih naik ya. Jadi dia bisa bergerak lebih naik. Yang penting kalau teman-teman lihat, jika nanti tingkat inflasinya di sini hasilnya hijau semua ya, hasilnya hijau di Forex Factory ataupun di investing.com juga hasilnya hijau, maka kemungkinan kita akan melihat XAUUSD bisa bergerak naik ke atas. XAUUSD bergerak ke bawah, maaf, hasilnya hijau. Jika hasilnya merah keduanya, otomatis kita akan melihat XAUUSD bisa naik sampai ke 2050, bahkan bisa naik sampai ke 2060 ya. Bisa sampai ke 2060. Ya. Jadi faktor tingkat inflasi hari ini akan menentukan pergerakan XAUUSD selanjutnya. Apakah
akan bisa stay di atas 2050 atau akan masih drop di bawah 2050 untuk saat ini. Dan jika dia bisa stay di atas 2050, kemungkinan cepat atau lambat 2081 ini ataupun high tertinggi ataupun all time high-nya ini akan dijemput lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi ke sana. Tetapi jika masih stay di bawah 2050, saya rasa akan masih berkutat dari 2050 sampai 2030-an. Tergantung data nanti malam di sini. Kecuali nanti misalnya data inflasinya keluar di sini 6% ya. Inflasinya 6%, kemudian inflasi tahunan untuk inti itu 6% juga. Maka kemungkinan kita akan melihat XAUUSD bisa drop kembali ke angka 2000 di sini. Ini faktor NFP aja bisa membuat drop dari 2030 ke 2000 ya. $38 pergerakan akibat NFP. Jadi kita tinggal tunggu aja pergerakan dari tingkat inflasi pada hari ini. Dan kemungkinan jika pergerakannya sama seperti NFP kemarin, turunnya bisa $38, maka kemungkinan jika hasil tingkat inflasinya jelek, $38 dari angka sekarang itu bisa sampai ke 2060. Dan jika $38-nya itu ke bawah, maka kembali lagi ke angka 2000. Jadi sekarang itu menjadi titik kunci ya. Titik kunci apakah harga akan bisa memang naik atau turun. Jadi kalau teman-teman yang ingin trade hari ini, saran saya lebih baik jangan dulu untuk di XAUUSD sampai berita nanti malam keluar. Tapi bagi yang nekat, ya silahkan ya. Bagi yang nekat silahkan. Di sini sih kalau saya nekat mungkin akan ambil sell sekarang di sini. Tapi jika sampai nanti sore jam 6 atau enggak jam 7 itu tidak ada kena TP ataupun SL, saya lebih baik cut, keluar dari market, kosongkan semua posisi, kita lihat pergerakan market seperti apa ya. Kita tunggu jam 9 malam ya, jam 9 malam ataupun 30 menit setelah berita inflasi itu keluar. Tunggu 30 menit setelah berita itu inflasi itu keluar, baru kita bisa melihat pergerakan nextnya XAUUSD bisa sampai mana. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.